Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 SDN. Pertama-tama perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dengan NIM 1011123001 dari jurusan Teknik Telekomunikasi Angkatan 23. Di sini ada teman saya. Yang pertama itu ada Yoga. Perkenalkan, nama saya Laris Yoga Baskoro dengan NIM 101032300159 dan saya berasal dari jurusan S1 Teknik Komputer. Selanjutnya ada Olivia. Perkenalkan, nama saya Alivia Humaira Wijayanti dengan NIM 101032300041. Saya dari jurusan Teknik Komputer Angkatan 23. Selanjutnya ada Nazif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Nadif Hasan dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 23. Selanjutnya ada Putri. Perkenalkan, nama aku Putri Amelia Lasyari dari S1 Teknik Telekomunikasi. Selanjutnya ada Ihsan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fahmi dengan NIM 1033233109 dari jurusan Teknologi Informasi. Selanjutnya ada Raffi. Perkenalkan, nama saya Raffi Raditya Sofwan dari S1 Sistem Informasi dengan NIM 102022300412. Dan selanjutnya ada Arthur. Oke, perkenalkan, nama saya Gideon Arthur Fikri Sabil, saya dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi. Baik, selanjutnya, perkenalkan, nama saya Putri Amelia Lasyari dari Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan topologi dari skenario sniffing. Yang pertama, di sini ada from mininet topo import topo yang menjadi dasar untuk membuat topologi jaringan custom. Lalu kita definisikan kelas tersebut menjadi kelas sniff topo. Ini artinya sniff topo akan menjadi topologi buatannya sendiri yang bisa dijalankan di mininet. Lalu kita build self. Metode ini akan otomatis dipanggil ketika topologi dijalankan. Semua elemen topologi seperti switch, host, link didefinisikan di sini. Selanjutnya, kita akan menambahkan switch. Ada dua switch, S1 sebagai switch 1 dan S2 sebagai switch 2. Lalu kita akan menambahkan host. H1 dan H2 di sini sebagai host 1 dan host 2. Sedangkan host 3, host 4, host 5 di sini berperan sebagai hacker 1, hacker 2, dan hacker 3. Lalu kita akan menambahkan link, lalu daftarkan topologi tersebut di topologi sniffing class. Oke, sebelumnya perkenalan kembali, nama saya Muhammad Ilham. Di sini saya akan menjelaskan isi dari script review untuk sniffing controller. Jadi di dalam sniffing ini, di dalam scriptnya, kita akan menentukan pertama itu versi open flow-nya yang digunakan yaitu OpenFlow 1.3. Yaitu selanjutnya di sini kita juga menyimpan mapping MAC address ya di port switch agar memudahkan gitu kan dalam menganalisisnya selanjutnya dan agar paketnya dapat mencapai tujuannya sebagai destinasi. Di sini terdapat juga instalasi table miss flow entry buat pengarahan ke controllernya. Selanjutnya ada penambahan flow entry ke switch dan juga ada instruksi untuk flow-nya. Dari sini juga ada script untuk mengambil informasi dari port yang digunakan oleh destinasinya. Selanjutnya mendapatkan alamat tujuannya, dan di sini juga ada penyimpanan MAC address dari port. Dan di sini jika alamat tujuan tidak ditemukan, paket akan keluar melalui port tersebut. Dan di sini terdapat logika sniffing-nya, yaitu jika switch adalah S1, kita duplikasi paket yang menuju host 2 ke hacker 1 atau port 3 dan hacker ke port 4. Selanjutnya jika switch adalah S2, kita duplikasi paket yang menuju host 1 ke hacker 3 atau port 3. Selanjutnya membuat pesan paket out untuk mengirimkan paket yang telah dimodifikasi. Oke, jadi dari tabel tersebut paket yang masuk ke switch 1 Ethernet 2 yaitu selaku host 1 akan juga terdapat di switch 1 Ethernet 1, yaitu dikarenakan ini hacker ini dari switch itu akan menduplikasi paket tersebut dan akan mengirimkannya ke hacker juga. Dan sebaliknya juga seperti itu. Jadi jika paket yang masuk dari yang akan masuk ke switch 1 port 2 yaitu host 2, paket itu juga akan masuk ke hacker 2 dan hacker 1 yang dimana akan masuk ke switch 1 port 4 dan switch 1 port 3. Yaitu dikarenakan di sini dalam script yang kami buat itu terdapat logika sniffing, yaitu paket akan
di mirroring dan diduplikasi dan akan dikirimkan ke hacker-hacker tersebut. Topologinya ada di Minet dan scriptnya ada di Rio. Kita sekarang mau lihat topologinya dulu. Ya, di balance. Nih, dengan IP, terus hubungan-hubungannya gitu ya, seperti itu kurang lebih. Terus untuk scriptnya, LS, ya. Nah, si load balancing ini tuh tadi sarankannya ya, itu tidak dijalankan di dalam deployment orkestrasi atau misalnya Kubernetes gitu. Jadi ibaratnya kayak terisolasi lah. Nah, ini untuk library Rio. Terus di sini kita pakai backend. Kenapa pakai backend? Jadi backend ini salah satu komponen yang mengapa si load balancing ini bisa berjalan. Oke, secara sekilas seperti ini script load balancingnya. Oke. Sekarang saya mau yang namanya tuh mencoba. Jadi kita jadi yuk. NV9 store. Kita nyalain dulu kita. Python environment clear. Di situ apa sih namanya? Manager. Dan directory ya. Nah, terus ini kita menjalankan ini nanti. Balance. Ya kan namanya? Ya, load balance topo. Oh ya, lupa belum nyalain realnya. Oke. Ini sudo Python 3 foto. Nah, jadi sebelumnya saya sudah melakukan percobaan dengan tim kami. Oke, jadi untuk percobaan, nah ini dari tim kami ya. Nah, jadi ini menjalankan topologi mininet. Lalu, nah ini verifikasi konektivitas yang berhasil. Terus sesuai daripada si ini soalnya ya. Di sini si H1, K2, H3, K4. Jadi di sini H2 berperan sebagai server dan H1 sebagai klien daripada H2. Dan juga di sini yang sebelahnya H3 K4 berarti H4 sebagai server, H3 sebagai klien daripada H4. Setelah apa namanya? Setelah sudah di improve gitu di VM mininet yang satu lagi, kita akan menjalankan obvious open flow control. Jadi kita buat ngeliat sih paketnya ini. Jadi paketnya tuh terbagi di jalannya tertentu gitu. Oke, di sini kami tadi sudah mencoba untuk menjalankan load balancing-nya, verifikasi konektivitas dan semuanya ini dapat tipping. Lalu setelah itu kita mengikuti daripada soal H1, K2, H3, K4. H2 sebagai server, H1 klien H2. H4 sebagai server, H3 sebagai klien. Habis itu kita cek status menggunakan obvious of open flow control. Jadi tiap switch itu dicek hasilnya.
Jadi ini terpisah ya. Ini terpisah. H2 ke H1 ini terpisah. Jadi ntar dicek di S1 SPS 34-nya gitu. Taruh di sini paketnya. Ibaratnya ada sebuah perbedaan gitu. Jadi kalau misalnya dia lewat port, misalnya ke port 1 port 1 ke kiri daripada 1, berarti dia sebesar 70% paket yang dikirim. Terus yang port 2 berarti dia sebesar 30% sehingga sampai di host 2. Kasarannya seperti itu untuk bagian load balancing. Oke, baik. Sekarang kita akan masuk ke skenario 3 yang akan dijelaskan oleh saya, Raffi Raditya Sofwan, dengan NIM 102022300412 dari jurusan Sistem Informasi. Nah, sebelum kita masuk ke topologinya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu QoS atau Quality of Service. Nah, Quality of Service itu merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk mengelola dan memprioritaskan sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan kebutuhannya. Nah, QoS ini digunakan untuk menjamin kinerja aplikasi, mengelola sumber daya secara efisien, dan memastikan stabilitas sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan Nadif Hasan. Saya dari jurusan S1 Teknik Telekomunikasi Angkatan 23. Selanjutnya kita akan membahas topologi dari skenario 3, yaitu skenario QoS. Di mana pada topologi skenario 3 ini terdapat 2 switch dan 4 host. Di mana switch 1 dan switch 2 ini menggunakan protokol OpenFlow 1.3, di mana OpenFlow 1.3 ini tujuan untuk mengatur bagaimana data diproses oleh switch. Selanjutnya, H1, H2, H3, dan H4 menggunakan MAC dan IP, di mana H1 kita menggunakan IP address-nya 0000000001 dengan IP-nya 10.001 dengan prefix 24. Selanjutnya H2 yaitu menggunakan MAC address-nya 00000002 dengan IP-nya 10.0.2.0.2 prefix 24. Selanjutnya H3-nya itu menggunakan MAC address 0000000003 dengan IP address-nya 10.0.0.3 dengan prefixnya 24. Selanjutnya H4 ini menggunakan MAC address 000004 dimana dengan IP 10.0.0.4. Selanjutnya kita menghubungkan antara perangkat host dengan perangkat satu dengan perangkat lainnya menggunakan add-link. Pada H1 port 1 dihubungkan dengan S1 pada port 1. Selanjutnya H2 pada port 1 dihubungkan ke S1 pada port 2. Selanjutnya S1 pada port 3 dihubungkan ke S2 pada port 1. Selanjutnya H3 pada port 1 dihubungkan ke S2 port 2. Selanjutnya H4 pada port 1 dihubungkan ke S2 port 3. Selanjutnya lagi, di mana ada tulisan topos sama dengan QoS underscore topos lambda QoS topo fungsi toponya, di mana menandakan bahwa fungsi dari QoS topo ini diberi nama QoS underscore topo. Selanjutnya kita masuk pada konfigurasi QoS. Pada konfigurasi QoS ini terdapat inisialisasi controller pada fungsi dev underscore init, di mana fungsinya itu untuk membuat controller baru dan menyiapkan struktur data,
di mana controller akan menyiapkan tempat kosong di dictionary untuk mencatat hubungan antara alamat MAC perangkat dengan port switch tempat mereka terhubung. Selanjutnya ada penanganan virtual switch, di mana penanganan ini untuk mengatur switch saat pertama kali terhubung, di mana ketika switch baru menyala dan terhubung, controller langsung memasang aturan dasar. Jika switch tidak tahu harus mengirim paket kemana, kirimkan ke controller untuk diproses. Selanjutnya ada penanganan paket masuk pada fungsi _paket_in_handler, di mana fungsi ini untuk memproses semua paket yang dikirimkan switch ke controller. Jadi setiap ada paket baru masuk, controller akan mencatat alamat MAC pengirim dan port asalnya, memeriksa jenis protokolnya, memberi proses berbeda, selanjutnya mengingat jalur paket untuk mempercepat pengiriman berikutnya. Selanjutnya lagi ada penambahan flow, di mana fungsinya untuk memasang aturan pengiriman di switch, di mana controller membuat suatu jalan di switch dengan mencatat jika ada paket dengan ciri-ciri tertentu, langsung kirim sesuai aturan tanpa tanya controller lagi. Selanjutnya akan dibahas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Grand Arthur V. Khaisabil. Saya dari S1 Teknik Telekomunikasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari tanpa QoS. Oke, menurut hasil dari tanpa QoS ini, kita bisa mendapatkan hasil dari Wireshark-nya itu untuk bagian VoIP yang UDP itu tuh mendapatkan VIP itu mendapatkan throughput itu 10 megabit per second. Jadi ini adalah nilai throughput rata-rata selama periode tampilan. Nah, kurang lebih 10 detik gitu, sesuai target yang dengan bandwidth 10 megabit di ePerf-nya. Untuk paket loss-nya itu di capture-nya itu tuh 8.933 paket. Dan untuk display-nya 8.921 paket. Jadi 8.900 dikurangi 3 dari capture dan display-nya itu dikurangin dan mendapatkan hasil 16 paket yang hilang tampilan. Oke. Ini biasanya itu menggunakan pakai bahasa filter tapi oke, selanjutnya di delay dan jitter. Untuk di Wireshark-nya ini tidak dapat dianalisa ya. Jadi langsung saja lanjut ke throughput dari HTTP-nya. Untuk throughput dari HTTP-nya itu mendapatkan rata-rata throughput 445 megabit per second. Nah, ini adalah rata-rata throughput TCP selama 32,255 detik. Untuk paket loss-nya, untuk capture-nya mendapatkan 55.000 paket dan display-nya juga sama, jadi tidak ada paket yang hilang, jadi gitu. Delay jitter sama, tidak tampilkan di Wireshark-nya. Oke. Sesuai hasil keduanya tadi, dapatkan hasil bahwa kesimpulannya tanpa QoS link default ini memungkinkan trafik bebas, jadi mencapai kapasitas penuh baik UDP ataupun TCP, dan juga tidak ada pembedaan prioritas untuk VIP dibandingkan dengan HTTP. Jadi hanya base effort saja gitu. Untuk baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya yaitu Iksan. Baik, saya Muhammad Iksan Fahmi akan menjelaskan pada bagian output dari QoS. Pertama itu H1 ke H3 itu yang pertama komennya itu H3 iPerf min S min U dan H1 iPerf min C H3 min U min B 10 mega. Nah, maka outputnya akan terlihat di pada gambar. Kemudian bagian Wireshark-nya terlihat di sini ada details, average bytes, dan lain-lain. Kemudian pada H2 ke H4 itu komennya H4 iPerf min S dan H2 iPerf min C 10.0.0.4 min T 10. Kemudian akan terlihat outputnya ada interval, transfer, dan juga bandwidth.
Kemudian pada Wireshark-nya terlihat statistics, ada packets, time span, average packet, average bytes, dan lain-lain. Mungkin itu aja penjelasan dari output output dari QoS. Sekian dari saya. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya Bang Kakak. Sekian presentasi dari revisi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu doang, dah ya.